Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam persekutuan doa tengah minggu. Hari ini Rabu 14 Juli 2021. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara semua. Amin. Mari kita bersama menyiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati sebelum kita memasuki persekutuan doa saat ini. Dipersilakan. Saat teduh cukup? Mari kita bersama awali dengan kita bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 270. Kita pujikan bersama. Mari kita bersama berdoa mengawali persekutuan doa saat ini. Kami hantarkan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, saat ini kami bersyukur kembali datang ke hadapan Tuhan, mensyukuri atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Secara khusus saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu kepada kami untuk sejenak merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini dapat diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing dan dikelola oleh wilayah masing-masing. Ayat pengantar di dalam kita memberikan persembahan saat ini diambil dari Amsal pasal 18. Amsal pasal 18 ayat 16. Yang demikian. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Kita bersama mengumpulkan persembahan dengan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147. Kita pujikan bait 1 dan 2. Pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 2.
Mari kita bersama berdoa, menyerahkan persembahan ini dan menyiapkan hati kita sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Berterima kasih karena sampai dengan hari ini Tuhan masih memberkati kami. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami dengan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula kami juga memohon tuntunan Tuhan di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima, juga Tuhan mampukan kami melaksanakan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan kiranya yang akan memperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Yang demikian, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tidak hanya yang kasat mata. Itu adalah judul perenungan kita saat ini. Tidak hanya yang kasat mata. Di dalam perenungan saat ini saya awali dengan sebuah cerita pendek demikian. Ada seorang pedagang bakso, yang menjual bakso dengan gerobaknya, jadi gerobak keliling, ya, menjual dengan gerobak kelilingnya. Penjual bakso itu raut mukanya aneh. Kenapa aneh? Karena ketika dia sedang melayani seorang yang pesan bakso, ada seseorang yang pesan bakso itu pakaiannya itu lusuh. Pakaiannya itu compang-camping. Pakaiannya itu seakan tidak pernah dicuci berapa hari. Jadi penjual bakso itu aneh nih. Piye iya. Ya tetap dilayani. Dan orang yang pakaiannya lusuh tadi memang dia mau makan di situ, jadi pakai mangkok, kemudian dilayani biasanya pakai nampan begitu, ada saus, kecap, sambal, acar mungkin. Tapi penjual bakso ini menyerahkannya juga bagaimana? Karena mungkin penjual bakso ini merasa orang ini menjijikkan. Dan merasa orang seperti ini apa bisa bayar ya? Wong pakaiannya saja seperti itu. Namun apa yang kemudian terjadi setelah orang yang berpakaian compang-camping lusuh itu sudah selesai makan bakso, dia kemudian bayar. Dan kemudian uang yang diserahkan itu warnanya biru. Angkone itu ada 5, nolnya 4.
Uang yang diserahkan itu 50.000 rupiah. Dan harga baksonya itu hanya 15.000. Berarti ada kembalian 35.000. Namun orang yang dengan pakaian lusuh itu kemudian mengatakan, sudah, tidak usah kembaliannya buat Anda saja, buat Bapak saja. Nah, pedagang bakso ini menggambarkan bahwa ternyata dia hanya berdasar pada sesuatu yang hanya kasat mata saja. Menilai orang hanya dari apa yang kelihatan saja. Demikian juga apa yang terjadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Dia melihat di sana ada peminum, dia melihat di sana ada orang-orang berdosa. Mereka melihat di sana ada pemungut cukai yang kemudian mengatakan kepada Yesus, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Seorang pelahap dan peminum. Bahkan juga dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga mengira kalau Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan. Karena apa? Cara makannya tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi memang orang-orang Farisi ini sengaja cara mencari-cari kesalahan dari orang-orang ini, dari Yohanes Pembaptis, dari Yesus. Dikatakan di sana, Yohanes Pembaptis datang tidak makan dan tidak minum, dikatakan kerasukan setan. Tuhan Yesus yang makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya dikatakan sebagai apa? Pelahap dan peminum. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata orang-orang Farisi itu hanya melihat yang kasat mata saja. Tidak melihat hatinya, tidak melihat maksud dan tujuannya, tapi mereka kemudian langsung berkomentar. Sekarang pertanyaan sederhana bagi kita, apakah kita demikian? Apakah kita kemudian menghakimi orang lain itu ketika hanya kelihatan yang kasat mata saja? Apakah kita kemudian itu langsung menghakimi orang itu karena sesuatu yang hanya kasat mata saja? Orang-orang Farisi mereka hanya mengutamakan yang kasat mata saja. Mereka sudah merasa bahwa diri mereka itu mampu melakukan hukum-hukum Taurat. Namun hatinya nol. Hanya omong doang. Apakah kita demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Mari kita lihat di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang kelihatannya buruk, kelihatannya tidak baik. Namun apakah benar demikian? Malah ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya pendiam, kelihatannya itu orang itu rajin melakukan firman Tuhan, tapi hatinya nol juga. Jadi dalam hal ini apa yang kelihatan dari mata itu ternyata bisa menjadi sebuah pencitraan belaka, menjadi sebuah hal yang berbeda jauh dengan hatinya. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kita kasihi mereka, kita rangkul mereka walaupun kelihatannya mereka itu dalam tanda kutip buruk. Walaupun kelihatannya mereka itu jahat, namun kita diajarkan agar kita tidak dengan mudah menghakimi orang lain yang hanya didasarkan pada apa yang kelihatan. Mari kita tidak hanya mengutamakan yang kasat mata saja, namun juga sampai pada hati yang bijaksana. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa, kami hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini kami kembali datang menghadap Tuhan mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Namun seringkali kami hidup hanya dikuasai oleh ego kami,
sehingga kami tidak pernah merasa puas, dan seringkali kami hanya protes kepada Tuhan saja. Maafkan kami ya Tuhan, ampuni kami. Dan pada saat ini juga melalui firman Tuhan, kami diajarkan agar kami tidak hanya memandang orang lain berdasarkan yang kasat mata, sehingga dengan mudah kami menghakimi mereka. Namun kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk mampu melihat lebih dalam, ke dalam hati, ke dalam sikap, ke dalam segala sesuatu yang tidak hanya terbatas oleh penglihatan kami. Maka kami mohon Tuhan yang menolong kami. Dan perkenankanlah pada saat ini juga kami menaikkan permohonan-permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Umat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, kami mohon Tuhan yang melindungi setiap umat Tuhan, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan tetap melatih kami agar kami disiplin dengan protokol kesehatan yang ada. Apabila ada saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, juga Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih diperhadapkan dengan pandemi ini. Banyak sekali hal-hal yang terpengaruh karena pandemi ini, bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat bersikap bijak, terlebih bagi orang-orang yang terdampak, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Orang-orang yang memang terdampak, kiranya Tuhan yang akan memberikan kecukupan atas kehidupannya. Anak-anak sekolah juga Tuhan berikan kepandaian dan ketekunan di dalam belajar. Di dalam ibadah juga Tuhan berikan hikmat kepada kami agar dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan yang lainnya kami doakan ya Tuhan, semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat boleh memulai kehidupan kami yang baru, tentu kehidupan yang penuh syukur kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang memberikan perlindungan dan menjauhkan dari segala mara bahaya, dan biarlah dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian doa ini kami naikkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan